Kenapa overthinking paling sering datang justru saat malam hari? Sepanjang hari kita terlihat baik-baik saja, sibuk, produktif, bahkan bisa tertawa. Tapi begitu lampu dimatikan dan tubuh rebahan, pikiran mulai ramai. Hal-hal kecil yang tadi diabaikan berubah jadi beban besar. Kesalahan lama muncul kembali. Kekhawatiran masa depan terasa mendesak. Ini bukan kebetulan, dan bukan tanda kamu lemah. Ada alasan psikologis dan biologis kenapa malam hari adalah waktu favorit bagi overthinking mengambil alih pikiran kita. Di siang hari, otak kita sibuk memproses rangsangan eksternal. Pekerjaan, suara, percakapan, dan notifikasi berfungsi sebagai distraksi alami. Malam hari, semua itu berhenti. Ketika stimulus berkurang, otak masuk ke mode default. Inilah kondisi di mana pikiran mulai memutar ulang memori, skenario, dan emosi yang belum selesai. Tanpa gangguan luar, pikiran yang tertunda akhirnya mendapatkan panggung utama. Secara biologis, malam hari juga memengaruhi keseimbangan kimia otak. Kadar kortisol, hormon stres, seharusnya menurun, sementara melatonin meningkat. Namun stres yang menumpuk sepanjang hari sering mengacaukan siklus ini. Akibatnya, tubuh lelah tapi otak tetap siaga. Kondisi inilah yang membuat pikiran terus bekerja, menganalisis, dan mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan saat itu juga. Overthinking di malam hari juga berkaitan dengan kelelahan mental. Saat energi kognitif menurun, kemampuan kita untuk menyaring pikiran negatif ikut melemah. Di pagi atau siang hari, kita masih bisa berkata, nanti saja dipikirkan. Malam hari, filter itu rusak. Pikiran menjadi lebih emosional, kurang rasional, dan cenderung membesar-besarkan masalah yang sebenarnya masih bisa ditangani. Faktor emosional turut berperan besar. Malam hari sering dikaitkan dengan refleksi dan kesendirian. Tidak ada peran sosial yang harus dimainkan. Tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Dalam kondisi ini, emosi yang ditekan seharian muncul ke permukaan. Overthinking seringkali bukan soal terlalu banyak berpikir, tetapi soal perasaan yang belum diproses dengan tuntas. Selain itu, rasa sepi memperkuat suara pikiran. Bagi banyak orang, malam adalah waktu paling sunyi. Ketika koneksi eksternal menurun, otak berusaha mengisi kekosongan dengan dialog internal. Sayangnya, dialog ini jarang netral. Ia cenderung kritis, menghakimi, dan penuh skenario terburuk. Inilah mengapa overthinking sering terasa lebih berat dan personal di malam hari dibanding waktu lain. Kebiasaan sebelum tidur juga memperburuk kondisi. Paparan layar, media sosial, dan berita negatif menjaga otak tetap aktif. Konten yang dikonsumsi sebelum tidur memberi bahan bakar bagi pikiran. Otak kemudian mengolahnya dalam bentuk kecemasan, perbandingan sosial, dan ketakutan akan masa depan. Tanpa disadari, kita menyiapkan panggung overthinking tepat sebelum mencoba beristirahat. Penting dipahami bahwa overthinking malam hari bukan tanda kamu tidak bersyukur atau kurang kuat. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa ada hal-hal yang belum diberi ruang di siang hari. Keputusan yang ditunda, emosi yang ditekan, atau kelelahan yang diabaikan. Pikiran hanya memilih waktu paling sepi untuk menyampaikannya. Solusinya bukan memaksa pikiran diam. Semakin dilawan, semakin keras ia berbicara. Yang efektif adalah menurunkan intensitasnya. Tulis apa yang mengganggu, lakukan rutinitas penenang, dan pisahkan waktu berpikir dari waktu tidur. Ajarkan otak bahwa malam bukan waktu untuk menyelesaikan hidup, melainkan waktu untuk memulihkan diri. Overthinking muncul di malam hari karena saat itulah dunia berhenti dan pikiran mulai bicara. Bukan karena kamu rapuh, tetapi karena kamu manusia yang memikul banyak hal. Jika malam terasa berat, itu bukan tanda kamu gagal mengelola hidup. Itu tanda kamu butuh jeda. Dan kadang, jeda terbaik bukan menemukan jawaban, tetapi memilih untuk beristirahat.